Ya Romo sih enak, gampang, selalu ngomong soal pengampunan. Bahkan seringkali Romo pakai nyanyi itu. Mengampuni lebih sungguh. Jalaninya Romo setengah mati. Ngadepinnya, ngelupainnya itu bagaimana? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Romo Joseph bagaimana? Baik kok, sehat kok, diarenya sudah selesai kok. Tapi kok kemarin waktu 17 Agustus kok nggak bikin video Romo? Sengaja saudara-saudara supaya Anda bisa punya waktu lebih untuk berinteraksi, berkegiatan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan lomba-lomba 17-an di lingkungan, di RT, di RW, di paroki, dimanapun, di tempat kerja atau di sekolah-sekolah. Kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi sayangnya saudara-saudara, masih banyak orang-orang zaman sekarang, jangan-jangan juga diri kita, yang masih terbelenggu, terpenjara oleh berbagai macam hal di dunia ini. Terpenjara oleh siapa Romo? Dijajah oleh siapa? Kan Belanda udah kabur, Jepang udah kalah. Saudara-saudara, para penjajah-penjajah itu memang sudah lama berlalu. Tapi banyak hal dalam hidup kita yang seringkali menjajah kita secara luar biasa. Misalnya nafsu-nafsu keinginan yang tidak teratur. Pengen ini, pengen beli itu, pengen beli ini. Mending kalau ada duitnya. Tapi duitnya juga nggak ada. Yang membuat kita, aduh Romo, hidup saya nggak bahagia. Yang kedua, kepahitan pengalaman-pengalaman di masa lalu yang sangat menyakitkan. Konflik-konflik dengan orang-orang terkasih, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan sahabat, bahkan dalam rekan sepelayanan. Seringkali pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, kesalahan-kesalahan orang lain, itulah yang memenjarakan diri kita. Itulah yang sebetulnya yang paling menjajah, merebut kebebasan, merebut kebahagiaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita sebagai murid-murid Tuhan, hidup kita sudah merdeka dalam Tuhan Yesus, tetapi kita masih digondeli oleh hutang-hutang masa lalu, hutang-hutang dosa, kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyakiti kita. Nah, saudara-saudara terkasih, di depan saya sudah ada dua pajangan, dua boneka. Yang satu kuda-kudaan, yang satu rusa manjangan ini. Warnanya sengaja saya pilih yang berbau 17-an. Ada kuda warna merah, ada kijang warna putih. Anda pasti sudah bisa menebak. Coba di balik patung-patung ini atau pajangan-pajangan ini ada pribadi-pribadi yang Anda mungkin masih belum selesai urusannya dengan masa lalu Anda, dengan kepahitan-kepahitan Anda. Siapa Romo? Saudara-saudara, coba Anda pilih antara kuda warna merah, menjangan warna putih. Tulis di kolom komen sekarang. Biarlah Tuhan membantu kita untuk menerangi budi kita, membuat kita menyadari, berani saudara-saudara, berani berhadapan dengan masa lalu. Hadapi, tapi jangan hadapi terus nangis lagi, kecewa lagi, marah lagi, jengkel lagi. Hadapi dan selesaikan. Itu yang paling utama saudara-saudara. Coba silakan. Sudah tulis? Oke, kita buka satu persatu. Dengan siapa Anda mungkin urusannya belum selesai? Kita buka yang warna merah dulu nih. Merah kan katanya kan berani. Di bawah pajangan warna merah. Ya, tepat sekali. Anda yang memilih pajangan warna merah. Masih banyak atau ada hal-hal yang belum selesai dari hidup Anda di masa-masa remaja Anda. Di masa remaja Anda. Apakah betul? Masa remaja itu masa kapan Romo? Di masa remaja itu antara umur 10 sampai umur 20-an lah. Umur 20.
Segitu saudara-saudara. Apakah betul? Berarti itu di masa-masa sekolah ya Romo ya. Di masa awal-awal kuliah ya Romo ya. Masa remaja. Coba diingat-ingat, bisa sama orang tua, bisa sama sahabat, sama guru, sama temen, sama ya mungkin sama orang yang mungkin sangat amat menyakiti. Gak deket-deket banget sih Romo, tapi nyakitin banget Romo. Apakah betul saudara-saudara? Ya betul juga Romo. Kalau diingat-ingat lagi, iya sih. Dulu seringkali saya dibully, seringkali saya dihina karena saya ini anak orang miskin. Saya sering direndahin Romo karena saya bodoh. Saya pernah Romo diejek karena muka saya jerawatan. Saya pernah diejek Romo latar belakang orang tua saya. Saya pernah Romo oleh guru yang betul-betul mungkin gurunya nggak sadar menyakiti hati kita. Dan itu belum selesai. Bisa juga dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat Anda. Orang tua, kakak, adik, sahabat mungkin yang belum selesai. Coba tolong selesaikan. Yang warna putih. Kita lihat yang warna putih. Ya, yang warna putih. Tertulis, siapa yang memilih warna putih? Akhir-akhir ini, tahun-tahun terakhir ini, Anda konflik dengan pribadi-pribadi yang menyakiti hati Anda. Bukan yang dari masa lalu, yang Anda mungkin sudah lupa, tapi yang sekarang-sekarang ini. Ada pribadi-pribadi yang membuat Anda sakit hati sampai sulit sekali untuk mengampuni. Ada pribadi-pribadi beberapa tahun terakhir ini yang mengecewakan Anda sungguh-sungguh. Ada begitu banyak juga mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak Anda bisa terima sama sekali. 5 atau 6 tahun terakhir ini. Hati-hati. Jadi sakit hati kita, kekecewaan kita itu bisa dalam bentuknya wujudnya pribadi, bisa juga dalam wujudnya pengalaman-pengalaman. Saudara-saudaraku yang terkasih, dua-duanya di masa lalu maupun di masa sekarang, dua-duanya harus segera dibereskan. Bagaimana Romo? Ya Romo sih enak, gampang selalu ngomong soal pengampunan. Bahkan seringkali Romo pakai nyanyi itu. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Jalaninya Romo setengah mati. Ngadepinnya, ngelupainnya itu bagaimana? Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa mengampuni, mau itu melupakan atau berdamai kembali, adalah cara kita dalam merawat diri kita, menyayangi diri kita. Karena apa? Ketika kita mengampuni orang lain, mau dia sadar, mau dia nggak sadar, mau dia kualat, mau dia dihukum sama Tuhan ataupun tidak, atau bahkan hidupnya lebih sukses dari sebelumnya, itu bukan urusan dia atau mereka, tetapi urusan kita. Apakah kita mau memutuskan rantai perbudakan, penjajahan, penindasan yang membelenggu hidup kita luar biasa? Tinggal bagaimana kita dengan Tuhan. Nah, kita akan dibantu oleh sebuah perumpamaan yang diceritakan dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Saya sering kali membahas perumpamaan ini karena ini salah satu perumpamaan yang saya suka, bahkan saya sangat hafal. Tapi nggak apa-apa, kita angkat lagi apakah ada inspirasi-inspirasi baru ketika kita membaca perumpamaan ini dalam situasi sekarang ini. Iya Romo ya, saya tuh udah punya anak, tapi kenapa saya tuh masih dendam sama dulu teman saya di masa remaja misalnya. Kan pasti berbeda dengan situasi kejadian yang dulu dengan yang sekarang. Kitanya berbeda. Bisa jadi firman Tuhan yang kita baca pun punya arti yang berbeda. Iya ya Romo, yang saya benci adalah sebetulnya kan orang-orang yang saya sayangi Romo. Kenapa saya nggak bisa melupakan atau nggak bisa mengampuni mereka? Yuk kita bahas. Dikatakan, datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Saudara-saudara, seperti kita semua, Petrus juga begitu. Orang-orang yang berbuat salah kepada Petrus, orang-orang yang mengecewakan dia, yang bikin dia marah, yang bikin dia jengkel, yang bikin dia pahit hidupnya adalah saudaranya sendiri.
Nggak jauh-jauh, bukan orang atau musuh di seberang pulau. Bukan, saudara sendiri. Bisa sekandung, bisa saudara, bisa mungkin kerabat. Itulah mereka-mereka itulah yang paling bisa menyakiti hati kita. Dan kalau sudah mereka yang menyakiti Romo, untuk ngampunin Romo sulit. Seperti Petrus. Waduh Romo, baru di awal aja kayaknya saya udah tertampar-tampar. Ini kayaknya nih wajah Petrus wajah saya banget Romo. Sakit hati sama saudara sendiri. Yang nyakitin adalah saudara sendiri. Yang harusnya sayang menyayangi. Malah mereka Romo yang paling menindas kehidupan saya. Dikatakan sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebuah angka yang tidak perlu dihitung. Sebuah ungkapan dari pengampunan tanpa batas. Limitless atau unlimited. Ingat saudara-saudara, pengampunan itu unlimited. Nggak usah dihitung-hitung, tetapi pengampunan tanpa batas. Tapi Romo, kalau cuma 2 kali sih oke Romo. 10 kali oke Romo. Tapi kalau dia salahnya nggak berhenti-berhenti, dia nyakitinya nggak udah-udah, nggak pernah puas-puasnya Romo, bagaimana? Nah ini, kita lihat. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saya sudah mengatakan bahwa 10.000 talenta itu kurang lebih sekitar 1,6 triliun. Waduh, jumlah yang sangat amat banyak sekali. Zaman dulu maupun zaman sekarang, jumlahnya ini nggak main-main. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ya, dalam konteks zaman dulu, kalau orang-orang terlilit hutang dan tidak mampu membayar, mereka harus dijual sebagai budak, uang penjualan itu sebagai pembayar utang mereka. Lalu maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Saudara-saudaraku terkasih, berapa kali kita sujud kepada Tuhan untuk memohon ampun kepada Dia? Romo jadi malu. Udah ratusan kali, ribuan kali, udah gak kehitung Romo. Jadi saudara-saudara, arah dari perumpamaan ini setelah saya baca lagi di tahun 2023, sebetulnya mau mengajak kita untuk bercermin, melihat diri kita, mengenali diri kita, termasuk seberapa dalam jatuhnya kita dalam dosa dan kesalahan yang sama-sama setiap hari bahkan kita lakukan berkali-kali. Sebanyak itu juga kita sujud menyembah Tuhan, mohon ampun pada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pengampunan ini, perumpamaan ini berbicara tentang diri kita sebetulnya. Dia berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara-saudaraku terkasih, kunci dari semuanya adalah belas kasih Allah. Ini kunci untuk memahami kenapa kok Allah mau ya mengampuni aku ya. Kenapa Allah tuh juga mungkin mengampuni aku sebelum aku minta ampun juga. Bagaimana pengampunan itu bekerja secara luar biasa. Di luar nalar kita. Mintanya sabar, hutangnya 1,6 triliun tapi malah dihapus. Itu kan di luar nalar. Seperti itulah pengampunan Bapa kepada kita. Nggak bisa dihitung. Jadi bukannya pengampunan jawaban Yesus kepada Petrus bagaimana berapa kali memberi pengampunan. Tetapi belas kasih Allah yang tidak terbatas, yang unlimited itulah yang menjadi kunci pegangan kita untuk mengampuni. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar itu sekitar 15 jutaan saudara-saudara. Dibandingkan 1,6 triliun, 15 juta mah gak ada apa-apanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
sebuah kata-kata yang sama persis yang pernah dia gunakan sebelumnya. Kata-kata sahabatnya ini mengingatkan dia seharusnya bahwa dia pun pernah memohon dalam situasi yang jauh lebih kejepit lagi. Dengan harapan moga-moga kawannya ini juga diampuni. Tetapi saudara-saudara, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara-saudara, gak usah kita jauh-jauh melihat si hamba pertama ini. Kita sebel, kita marah, kita jengkel, dasar hamba gak tahu diri, gak tahu berterima kasih. Ini tentang diri kita. Betul, baca firman Tuhan tuh kayak lihat cermin sebetulnya. Kitalah si hamba pertama itu yang sering kali kita mohon ampun pada Tuhan setiap kali doa Bapa kami. Tetapi ketika mengampuni susahnya minta ampun. Tuhan mengajak kita bukan pakai kekuatan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Tapi pakailah kekuatan yang sama, yaitu belas kasih Tuhan. Ini kuncinya lagi-lagi. Itu bisa kita lihat di ayat berikutnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Saudara-saudara, kata-kata ini sebetulnya juga ditujukan bukan hanya kepada si hamba pertama, tapi juga kepada kita yang seringkali mohon ampun atas segala kesalahan, dosa, kealpaan kita dalam hidup. Yang namanya juga manusia, gudangnya dosa. Kita banyak melakukan pelanggaran, kesalahan, dosa, disengaja maupun tidak disengaja. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu itu seperti aku telah mengasihani engkau? Benar Romo lagunya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Saudara-saudara terkasih, ada kuasa pengampunan Bapa bekerja dalam diri kita masing-masing yang membuat kita hidup sampai sekarang ini. Masih dapat rezeki, masih bisa nafas, masih bisa bergerak, masih bisa kemana-mana, masih bisa makan. Itu juga daya pengampunan Bapa tanpa kita sadari. Mungkin kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, mungkin kita udah hancur-hancuran dari dulu, saudara-saudara. Udah gak ada di dunia ini mungkin. Saudara-saudara yang terkasih, silakan diulang-ulang ayat 33 ini. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nanti kalau Anda mandi, lihat cermin di kamar mandi, ngomong ayat ini. Seolah-olah kita berbicara sama diri kita sendiri. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara-saudara, seringkali kita yang tidak mengampuni orang lain sebetulnya kita kejam sama diri kita sendiri. Betul nggak? Hidup kita, kebahagiaan kita, sukacita kita. Tapi karena ada gelendotan di masa lalu, sehingga sebetulnya kita nggak kejam sama mereka. Kita yang kejam sama diri kita sendiri. Maka saya perjelas nanti kalau lihat cermin, ngomong itu kepada cermin. Seolah-olah kita berbicara sama diri kita sendiri. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Yesus menutup, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kasih Allah, pengampunan Allah kepada kita itu dengan segenap hati Allah. Bayangin coba saudara-saudara. Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Tapi pemulihan Allah, pengampunan Allah menghendaki kita bisa maju dalam hidup. Tidak terbelenggu, terborgol, terpenjara, terjajah oleh kepahitan-kepahitan kita di masa lalu. Saudara-saudara, saya lihat banyak orang penonton Bible Learning sakit hati sama papanya, sakit hati sama mamanya, sakit hati sama suaminya, sakit hati juga sama istrinya, sakit hati sama mertuanya, sakit hati sama besannya, sakit hati sama orang-orang di pelayanan, sakit hati sama teman-teman kerja, sakit hati sama orang yang mengkhianati Anda, sama mantan-mantan Anda mungkin.
sama bos Anda. Saudara-saudara, sebetulnya dengan mengampuni kita, mengasihani diri kita sendiri sebetulnya ya. Aku juga mau bahagia kok. Aku mau melangkah maju. Aku mau berkembang dalam kasih. Jangan biarkan kepahitan, kesalahan orang di masa lalu membelenggu kita sedemikian rupa. Maka dari itu saudara, mengampunilah lebih sungguh. Semoga video ini berguna buat Anda. Kalau Anda suka silakan di like, di komen, di share, dibagikan ke teman-teman yang sulit mengampuni. Salam, Tuhan berkati. Bye-bye. Ini ternyata nih masih bunyi nih saudara-saudara. Nah, tuh. Ini bisa bunyi nih. Keren nggak? Bisa muter ini.